Halo Yosa, senang bertemu kamu hari ini. Jadi kami menegaskan bahwasannya percakapan kita ini bersifat cara pribadi. Jadi kamu bebas bercerita tentang apa saja ketika kami bersama dengan Yosa. Iya Bu, tapi saya agak gugup. Wajar kok kamu merasa gugup. Kita mulai pelan-pelan ya. Apa yang membuatmu ingin bicara hari ini? Akhir-akhir ini saya merasa sedih Bu, karena semuanya berantakan. Sepertinya kamu merasa sedih ya, karena kamu merasa semuanya berantakan. Iya Bu, terutama yang di rumah. Apa yang terjadi di rumah Yosa yang membuat kamu tertekan? Orang tua saya sering ribut soal uang. Saya nggak nyaman di rumah kalau mereka ribut seperti itu. Pertengkaran itu membuatmu tidak betah dan selalu stres. Iya Bu, makanya saya kerja malam bantu-bantu mereka. Kamu bekerja malam karena ingin meringankan beban keluarga. Iya Bu, tapi itu bikin saya kurang tidur terus. Kurang tidur itu mempengaruhi sekolahmu, Yosa? Ya Bu, saya sering ngantuk di sekolah. Saya juga sering telat karena bekerja di malam hari. Dan bahkan nilai saya juga ikut melonjak turun. Kamu terdengar kecewa dan malu dengan penurunan itu. Ya Bu, saya malu banget sama hal itu. Guru juga bilang kamu sempat menyantai ya. Apa yang membuatmu melakukannya, Yosa? Saya panik Bu, saya capek, dan saya juga nggak ada persiapan belajar untuk ujian. Dan juga saya takut nilai saya jelek, sehingga itu membuat keinginan saya dulu untuk menyontek. Kamu menyontek karena tekanan dan kelelahan yang membuatmu. Ya Bu, saya sebenarnya nyesel banget atas hal itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, apa yang paling kamu butuhkan sekarang, Yosa? Saya hanya pengen istirahat aja sih Bu, dan saya juga pengen nggak merasa terbebani terus. Saya juga ingin hidup saya sewajarnya saja seperti anak-anak lain, tidak bekerja di malam hari. Tapi apa yang mau saya lakukan jika kedua orang tua saya masih sering ribut karena perdebatan mereka tentang uang? Ya gimana lagi, saya harus membantu mereka untuk mengurangi keributan itu. Ya benar sekali, Yosa. Pastinya kamu juga butuh waktu untuk menyelesaikan itu semua dan menata ulang rutinitasnya. Jadi menurut kamu, rutinitas apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai keinginan kamu tersebut? Kalau menurut saya, rutinitas yang sewajarnya saya lakukan sebagai anak itu hanya fokus belajar, perhatian yang tetap dan lebih dari orang tua, tidak terjadi pertengkaran atau keributan di antara orang tua, agar tidak teralih fokus saya dalam mengejar karir ataupun masa depan saya seperti itu. Jadi kamu itu merasa itu kamu seperti tidak diperhatikan di masa? Iya Bu, saya merasa seperti itu. Misalnya nih, kalau kamu punya satu langkah kecil yang realistis minggu ini, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin dengan mencoba mengurangi shift kerja malam Bu, supaya saya tidak kurang tidur lagi sehingga menyebabkan nilai saya jelek, saya menyontek saat ujian dan lain sebagainya. Kamu biasanya nih kalau kamu shift malam itu sampai jam berapa? Kalau shift malam itu tergantung sih, kadang sampai subuh, kadang juga sampai jam 1 malam. Jadi itu yang menyebabkan kamu kelelahan, saya kamu sering mungkin
penjelasan dari guru. Yang dulu kan kamu juga menyantai ya. Iya Ibu. Mungkin dengan memulai shift kerja kamu itu langkah yang bagus dan sangat masuk akal Desa. Semoga kamu bisa ya Desa. Baik Bu, semoga dengan dukungan Ibu itu saya bisa melakukan hal itu dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, jadi kita sepakat nih, kamu akan coba kurangi shift kerja, memperbaiki pola tidur, dan kita evaluasi minggu depan. Iya Bu, saya siap melaksanakannya. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan saya. Ya, saya sama-sama. Saya pamit pulang dulu Bu. Ya, Desa.